Dari manakah hikmat itu? Dari kitab suci. Dari pemahaman, dari pengenalan kita akan kitab suci. Orang tidak akan memiliki hikmat Allah tanpa kitab suci. Hikmat tadi saya sudah terangkan, ada beberapa bentuk hikmat. Hikmat manusia, hikmat dunia, atau hikmat yang dari atas. Kalau hikmat yang dari atas itu adalah hikmat Allah. Dari manakah hikmat Allah ini lahir? Dari pemahaman atau dari pengenalan kita akan kitab suci. Dan memahami kitab suci atau mengenal kitab suci akan membuat kita memiliki hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu akan mengarahkan kita kepada iman, kepada kepercayaan, kepada Kristus Tuhan. Amin. Dan iman kepada Kristus Tuhan itu akan membawa kita, menggiring kita kepada keselamatan yang kekal. Nah, ini yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 ini. Coba sekali lagi dulu. Sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya berikan tahapannya supaya kita mengerti. Yang pertama, mengenal kitab suci akan memberi hikmat. Hikmat ini akan menuntun kita kepada iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hikmat itu akan mengarahkan kita kepada iman. Hikmat tidak akan membuat kita malas. Hikmat tidak akan membuat kita bodoh. Hikmat tidak akan mengarahkan kita kepada dosa. Hikmat tidak akan mengarahkan kita kepada kejahatan. Hikmat tidak akan mengarahkan kita kepada kehancuran, kegagalan, tidak. Tetapi hikmat itu akan mengarahkan kita kepada iman, percaya kepada Kristus Yesus. Dan iman kepada Kristus Yesus itu akan melahirkan keselamatan yang kekal. Bisa ditangkap? Haleluya. Ya, pemahaman akan kitab suci memberi hikmat. Hikmat menuntun kita atau mengarahkan kita kepada iman yang benar, kepercayaan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan. Dan iman kepada Yesus itu akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang Korintus sebagian. Baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Yunani. Karena dalam pandangan mereka keselamatan itu tidak masuk akal. Melalui Yesus, anak si tukang kayu, datang ke dunia ini menjadi manusia. Bagaimana logikanya? Mati di kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga sudah dikubur. Bagaimana logikanya? Tidak masuk akal. Tetapi itu adalah hikmat Allah untuk menjangkau setiap kita yang percaya kepadanya, supaya beroleh keselamatan yang kekal. Dari manakah hikmat itu? Dari pengenalan akan kitab suci. Oleh sebab itu umat Tuhan yang tidak memiliki pengenalan melalui kitab suci, Nabi Hosea mengungkapkan, umatku binasa karena tidak mengenal. Dan engkaulah yang menolak pengenalan itu, sehingga aku pun menolak anak-anakmu. Firman Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 saya kutip. Demikian firman Tuhan. Iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal. Karena tidak mengenal Allah. Terus
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Dan engkaulah yang menolak pengenalan itu. Terus. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Maka aku pun menolak engkau menjadi imamku. Terus. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Yang melahirkan hikmat, yang memberi hikmat. Pengajaran firman Allah itu memberi hikmat. Maka kalau dalam kitab Amsal kan selalu diserukan, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu, hai anakku dengarkanlah pengajaranku, hai anakku, selalu ditekankan dalam kitab Amsal. Kenapa? Karena pengajaran yang benar itu, pengajaran firman Allah itu memberi hikmat. Tetapi karena engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jangan sampai anak-anak kita dilupakan oleh Tuhan. Karena menolak untuk memiliki hikmat.